Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Seranamukti dengan nomor NPM 113 dari kelas analisa multivarian kelas B. Di sini kita akan mengerjakan tugas EAS menggunakan metode PLS-SEM Moderate Analysis menggunakan data-data yang telah disediakan. Nah, data-data ini tidak bisa langsung kita olah, maka dari itu kita harus sederhanakan terlebih dahulu, yaitu dengan cara kita klik di X1 sampai dengan kolom paling bawah di bagian pojok, kita Ctrl C, kita masukkan ke sheet baru. Nah, setelah itu kita klik file, kita save di dokumen. Nah, ini teks MS-DOS. Nah, setelah itu baru kita save. Berikutnya, kita masuk ke aplikasi Smart PLS-nya. Nah, dalam menggunakan aplikasi Smart PLS, ini terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama kita menggambar, yang kedua kita melakukan PLS algoritma, yang ketiga yaitu kita melakukan bootstrapping. Langsung aja yang pertama kita masuk ke kolom New Project. Kita buat di sini UAS. Berikutnya kita klik ke double klik. Kita masukkan data yang telah kita rubah tadi. Klik OK. Langkah berikutnya adalah menggambar. Sebelum menggambar perlu kita ketahui data yang kita gunakan ini, dia bersifat reflektif atau normatif. Di sini kita ketahui bahwasanya ada pertama indikator-indikator yang terkait adalah yang pertama dari variabel X. Yang pertama itu ada konsumen merasa senang, konsumen merasa ingin membeli lagi, konsumen merekomendasikan kepada orang lain, dan konsumen tidak merasa menyesal. Ini adalah sifatnya reflektif, yaitu jadi indikator ini menggambarkan kepada variabelnya seperti apa variabel tersebut. Jadi indikator ini bersifat reflektif. Berikutnya kita adalah menggambar. Kita klik di sini New Pad. Ketika kita menggambar, alangkah baiknya langsung kita rapikan. Untuk memutarnya kita bisa klik ALT-W untuk ke atas, ALT-D untuk ke samping sebelah kiri, ALT-A untuk ke samping sebelah kanan, ALT-S untuk ke bawah. Berikutnya yaitu kita beri nama untuk setiap label variabelnya. Yang pertama untuk X, kita klik F2, kita rename. Berikutnya kita beri dia panah. Jadi karena ini bersifat reflektif, maka panah ke arah luar. Nah, langkah berikutnya kita melakukan PLS algoritma. Pertama kita klik ke calculate PLS algoritma. Kita di sini klik start calculate. Nah, langsung kita masuk ke kolom outer loading. Nah, di sini cara bacanya, secara apabila ada warna hijau maka bisa kita katakan valid. Nah, yang pertama dari kepuasan pelanggan di sini
X semua berwarna hijau, jadi atau di atas 0,7, maka bisa dikatakan valid. Yang kedua ada Y. Di sini kolom Y pun masih ada warna hijau, maka masih bisa dikatakan valid. Nah, berikutnya, nah di sini juga sama. Selama masih ada warna hijau atau masih ada yang di atas 0,7, maka bisa dikatakan valid. Contohnya ini, Z. Nah, di sini walaupun ada Z1 yang warna merah, satunya warna hijau, maka tetap dikatakan valid. Berikutnya, kita ke bagian discriminate validitas atau validity. Nah, ke bagian cross loading. Kita ambil bagian Z1 sampai dengan Z1 titik 3. Di sini, selama dia lebih tinggi daripada variabel yang lain di sini, maka dapat dikatakan tidak berkorelasi dengan yang lainnya, seperti itu. Berikutnya kita melakukan uji konstruk reliabilitas atau nilai atau uji reliabilitas. Di sini kita lihat bagian dari kolom Cronbach's alpha dan juga composite reliabilitas. Nah, di sini selama dua-duanya masih berwarna hijau atau salah satu dari Cronbach's alpha dan juga cross reliabilitasnya ini masih di atas 0,7, maka dikatakan valid. Namun apabila salah satu dari mereka, katakanlah Cronbach's alpha berwarna merah, ada yang berwarna merah, namun dari composite reliabilitasnya semua berwarna hijau, maka masih bisa dikatakan valid. Berikutnya kita ke R-square inner model. Nah, di sini yang kita baca yaitu nilai variabel independennya, kepuasan pelanggan dan juga loyalitas pelanggan. Di sini kepuasan pelanggan mendapatkan nilai 0,598 dan juga loyalitas 0,67 atau di atas 50% atau sekitar 59% dan juga 67%. Ini dapat dikatakan bahwasanya mereka memiliki nilai yang moderat. Ini kita melakukan tahap yang ketiga, yaitu melakukan bootstrapping. Kita masuk ke bagian calculate. Oh sebentar, sorry. Kita masuk ke analisa multivarian. Kita masuk ke calculate, bootstrapping. Nah, di sini kita pilih yang bagian one tile. Kita lakukan start calculate. Nah, di sini bisa kita lihat nilai uji hipotesisnya, yaitu yang H1 atau hipotesis pertama, kepuasan pelanggan mampu mempengaruhi secara positif mengenai loyalitas pelanggan. Hal ini dapat dilihat dari nilai p-value berwarna hijau atau H1 diterima. Yang kedua, kepercayaan mampu memberikan nilai positif terhadap kepuasan pelanggan, H2 diterima. H3, kepercayaan mampu mempengaruhi secara positif loyalitas pelanggan, H3 diterima. Nah, yang berikutnya kita lihat dari spesifik indirect. Di sini kepercayaan mampu memoderasi kepuasan pelanggan dan juga loyalitas, H3 H4 diterima dengan nilai p-value juga berwarna hijau. Demikian presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.